Namo Buddhaya. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat bertemu pada acara Sipa Dhamma Samadja, unjuk keterampilan bidang keagamaan Buddha tahun 2021. Sebagaimana diketahui bahwa hakikat pendidikan adalah proses pendewasaan manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang meliputi keseluruhan dimensi kehidupan, baik secara fisik, psikis, mental, atau moral dan spiritual. Pendidikan agama merupakan upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual dan religius. Oleh karena itu, peran pendidikan agama dan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional menjadi sangat strategis. Melalui pendidikan agama dan keagamaan, siswa didik dapat memiliki kemampuan dan keterampilan lebih paripurna. Siswa didik dapat memiliki kemampuan yang memadai dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku luhur sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sipa Dhamma Samadja sebagai media pemersatu bagi siswa-siswi beragama Buddha, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA, untuk mengekspresikan kemampuan dan keterampilan keagamaannya. Hal ini penting untuk terus diselenggarakan, baik di tingkat wilayah maupun nasional. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang telah menyelenggarakan kegiatan ini hingga yang ke-8 kali, dan merupakan kebanggaan tersendiri di mana dalam ajang kompetisi ini juga memperebutkan piala bergilir Menteri Agama yang sangat megah bagi juara umum. Ajang pertemuan ini jangan hanya dimaknai dari sisi kompetisinya saja, karena memang di dalam Sipa Dhamma Samadja ini dikemas dalam bentuk lomba antar bidang. Namun lebih daripada itu, melalui Sipa Dhamma Samadja diharapkan dapat semakin memperkuat keyakinan dan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus meningkatkan kualitas diri sebagai manusia yang berkarakter, mampu bekerja sama, berjiwa nasionalis, dan dapat menghargai terhadap setiap perbedaan. Tingkatkan terus prestasi untuk menjaga negeri kita tercinta, Indonesia. Teruslah belajar untuk menjadi ahli yang senantiasa mawas diri, ahli yang berbakti pada Ibu Pertiwi, serta ahli yang memiliki sikap empati dan toleransi. Kalian semua, para siswa-siswa peserta Sipa Dhamma Samadja, adalah orang-orang yang terpilih, yang mewakili para siswa dari wilayah masing-masing. Dengan prestasi yang akan kalian ukir, kalian akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Karena itu, dengan kalian masing-masing, hendaklah tetap bersatu padu untuk maju bersama membangun bangsa. Saat ini negara kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini bukan hanya dialami oleh negara kita saja. Hampir seluruh negara di dunia saat ini sedang berjuang untuk memerangi COVID-19. Karena itu saya mengimbau agar seluruh umat beragama dapat bersama-sama berjuang melawan COVID-19 dengan terus mengedepankan protokol kesehatan. Patuhi himbauan pemerintah terkait pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 13 tahun 2021. Untuk anak-anakku yang mengikuti Sipa Dhamma Samadja, kalian sedang berjuang dalam dua hal. Yang pertama, berjuang menjadi yang terbaik dalam kompetisi dari setiap bidang lomba, dan yang kedua, berjuang melawan COVID-19. Keduanya harus dilakukan dengan serentak dan sejalan agar dapat menjadi pemenang dalam dua hal tersebut. Pedomani ajaran Buddha yang sangat baik ini, sebagaimana dinyatakan bahwa menaklukkan ribuan orang belum bisa disebut sebagai pemenang. Pemenang sejati adalah mereka yang mampu menaklukkan diri sendiri. Artinya, kalian semua harus dapat menjadi yang terbaik di antara yang paling baik. Jadilah pemenang yang sejati. Kepada para guru pendidikan agama Buddha, saya mengingatkan bahwa ajang ini juga merupakan bentuk evaluasi sejauh mana peran guru sebagai seorang pendidik yang mampu membentuk pribadi siswa yang dapat mengaplikasikan keilmuan dan keyakinannya.
bukan hanya mendeteksi pemahaman keagamaan pada diri siswa semata. Oleh karena itu, event nasional yang dilaksanakan secara berkala ini diharapkan betul-betul dapat menumbuh kembangkan keterampilan generasi abad ke-21. Mari kita dorong mereka untuk menjadi anak-anak yang berjiwa sportif, kreatif, komunikatif, percaya diri, kritis, dan berkepribadian tangguh. Saya juga berharap saudara dapat mengambil nilai-nilai spiritual dan pendidikan dari Candi Borobudur sebagai bagian dari materi pembelajaran pendidikan agama Buddha. Kiranya saudara dapat meneruskan pesan kehidupan yang tergambar dalam setiap relief yang menunjukkan ajaran keagamaan yang berkebudayaan. Sehingga para siswa dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta menjadi umat Buddha Indonesia yang religius, cerdas, dan moderat. Mengakhiri sambutan ini, saya akan bacakan 2 bait pantun untuk anak-anakku. Sekilas pandang Candi Muara Takus, di tepi Sungai Kampar dia berada. Sepintas memandang anak cantik dan bagus, berlomba di ajang Sipa Dhamma Samaja. Tak kenal maka tak sayang, walaupun berlomba lewat dunia maya. Jika menang, janganlah terlampau riang. Kalaupun kalah, jangan pula larut kecewa. Selamat berlomba dalam Sipa Dhamma Samaja. Mari kita bersama-sama merealisasikan kehidupan beragama yang rukun, damai, dan harmonis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya.